Saya terus terang aja dalam dunia digital ini saya nggak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ngobrol-ngobrol bersama seniman M. Yatin Mustafa. Kami kalian ini mau balik ke Jakarta bulan Juli, mungkin saya mengikuti lelang lagi. Oh, ada lagi lelang. Abu Perang ya. Karya udah dipersiapkan. Udah ada 6. Intinya mencari sisi-sisi baru ya. Cuman saya terus terang aja dalam dunia digital ini saya nggak paham. Saya coba saya melukis secara virtual art ya. Seperti ini. Iya. Itu jatuh ya, Oh, jatuh. jatuh. Karena virtual art itu kan kita masuk ke dalam satu dunia yang Ya. lain. Jadi pas- Mau lihat virtual art itu ada nama senimannya namanya Ana. Seni lukis untuk anak-anak muda sekarang memang enggak tidak bisa terlepas dari dunia digital lah. Alat itu yang paling murah ya. Itu saya tanya di Jakarta seperti tabletop gitu ya atau komputer gitu. Sekitar 18 jutaan. Nah tapi dengan itu kita udah nggak perlu lagi di kanvas gitu. Pensilnya semua apa semua mau ini semua udah lengkap semua. Dan itu lebih cepat melahirkan karya. Dan mekanisme pasarnya juga udah digital tuh, Mas. Jadi digital itu Iya. NFT. Jadi NFT itu eh, N NFT jadi NFT, non ya. fungible token. Yang itu semua dirangkum di dalam satu blok yang namanya dikatakan blockchain itu kan. Iya. Jadi kalau Pak Buat buat satu karya, orang udah nggak bisa copy lagi karena bisa. udah masuk blockchain. Pengalaman yang sudah berlaku. Contohnya kita ada seorang seniman NFT yang namanya Victor atau nama inisialnya itu Theo EPW Theo Silabus atau apa, di mana dia melukis secara digital, membuat karya-karya yang dia tampilkan di NFT itu lah kan, karya-karya NFT. Karya-karyanya itu sangat menarik karena dia menggambarkan tentang kehidupan dia di dalam dunia transgender itu, di mana hidup dalam sebuah keluarga yang brong, yang marut, gitu. Dan seorang kurator dari Amerika itu tertarik kepada dia dan membuat satu interview yang interview itu menjadi satu yang menarik, sehingga Galeri Christie itu melelang karyanya. Nah setelah Christie melelang karyanya dengan harga jutaan dolar, terakhir para kolektor-kolektor itu berkeinginan untuk membeli karyanya. Jadi karya NFT-nya itu dia cetak dan dia lukiskan ke kanvas. Oh. Jadi kembali lagi dia mulai melukis ke kanvas. Tapi awalnya itu karya-karya NFT. Karya-karya NFT itu yang paling menonjol di NFT itu ya seorang seniman yang namanya Beeple. Ya, Beeple itu sangat terkenal sekali ya. Dan itu karya-karyanya dibeli Dulu ya. dan jutaan dolar kan. Tapi menarik juga itu ya, mengolah secara digital, mengolah ruang fantasi ya di dalam ruang virtual, ruang digital, ya kan? Karena di sana kita lebih mudah mengeksplorasi fantasi kita gitu, dan semudah itu juga kita menghilangkan, menambah, dan mengambilnya kembali ya. Dan tidak bisa di-copy orang. Bisa. Karena dia udah masuk dalam blockchain kan. Ya. Nggak bisa orang copy. Ketika itu sudah final ya kita tinggal mereproduksinya gitu. Nah, Mas Yatin ya, enak sekali memang dunia seni karena nggak ada lagi batasan, tidak ada lagi tabu ya. Misalnya sekarang gini, saya mau melukis nih gitu, saya bisa aja gunakan editing Photoshop ya, semaksimal mungkin saya manipulasi dengan Photoshop ya. Selanjutnya saya udah final, saya tinggal tuangkan ke dalam kanvas. Ada lagi satu teknik dalam melukis untuk NFT ya. Di dalam komputer itu kita membuat beberapa blok. Contoh, salah satu contoh melukiskan tentang figur manusia lah. Ya. Dalam kita bilang lah 6 blok ya. Satu blok ini kita lukis umpamanya ada 6 karakter dari muka orang, ketawa, marah, atau senyum atau Iya. apa. Yang blok kedua, topi. Nah itu akan berpengaruh pada lukisan
begitu ditanya sama orang, dikupas sama orang, kita akan punya jawaban yang akan punya narasi yang baik. Jadi Mas Yatim tuh dalam berkarya seni itu kan ada varian ya. Ada varian itu cari makan ada, ya kan? Ada varian membangun apa namanya gagasan, ya kan? Seperti itu. Nah kedua-duanya itu kan harus jalan ya Mas Yatim ya. Iya kan? Iya kan? Karena ada juga barangkali pelukis yang hanya mengejar setoran aja kan, pesanan, gitu. Pelukis pesanan. Ya itu banyak lah ya. Banyak ya, mengejar pesanan ya. Sehingga Tapi memang target dia sih itu ya begitu kan. ya, itu pilihan dia ya, pilihan dia. Itu masalah alam sadar dia. Kalau Mas Yatim kan senang musik tuh. Itu apa, macam mana korelasinya musik itu kalau dilihat dalam hubungannya dengan melukis tuh ada nggak semacam spirit dia gitu? Musik Atau musik atau puisi lah ya. Yang paling dekat dengan lukisan itu puisi. Banyak pelukis yang tidak memahami itu dan tidak suka gitu. iya. Itu aneh kalau menurut saya. Karena puisi itu juga lukisan. Bisa. Agak aneh juga kalau seorang pelukis itu tidak menyukai dunia sastra. Saya sendiri diangkat sebagai penasehat sastra di Posak sini kan. Ya. Forum Sastrawan jadi sedang. Penasehat ya? Saya penasehat. Mas Yatim punya puisi? Punya lah. Masih ingat puisi yang paling menarik atau berkesan? Ya puisi Ramadan. Masih ingat? Wah udah nggak ingat. Ingat ya? Ya. Semua seni itu sebetulnya sama. Kriterianya juga sama. Ya. Ya prinsipnya lah katakan. Prinsipnya itu sama. Contohnya kalau dalam lukisan itu ada harmoni. Ya. Di dalam musik juga ada harmoni. Ada komposisi ya. Ada komposisi kan. Di Ya. dalam musik juga ada komposisi. Sastra juga ada. Kan? Sastra juga ada kan, gitu kan. Nah kadang kita bisa mencuplik dari puisi untuk kita jadikan lukisan. Ya. Kadang kita bisa mencuplik musik untuk menjadi lukisan. Betul, betul. Gitu loh. Jadi ini semuanya sebetulnya saudara kandung. Jadi Bahkan seorang seniman itu dia setidaknya harus senang ya pada semua cabang seni. pada semua cabang seni. Kecuali seni bela diri lah. Tapi untuk menjadi seniman itu yang pertama harus banyak berdialog atau kalau bisa berkunjung kepada seniman-seniman yang sudah inilah ya, yang sudah mapan kan, karena itu membuat jalan jadi singkat lah ya. Ya, Ya kan? maksudnya untuk menambah perbendaharaan. Ya. Kendaraan atau untuk mempersingkat waktu lah. Siapa sih seniman yang punya murid banyak, yang membuat komunitas sehingga komunitas yang dibentuknya itu menjadi corak. Umpamanya sekarang ini yang kita lihat lah yang berkembang ada Didi Priyadi, ada Cecep Riono, ada Wan Taat, ada Bambang Triyogo. Itu kan semua lahir dari Sambarawa. Oh iya. Ya kan? Nah berarti kepedulian Yatim terhadap dunia kesenian. Atau tidaknya Yatim sudah mewarnai. Nah, Ya, nah seandainya seniman-seniman yang kondang di Medan ini mau berbuat seperti saya, ada Sanggarini, itu Medan kan menjadi satu ini ya, satu keunikan dalam dunia seni. Salahnya bukan mereka nggak mampu, cuma tidak mau. Gelap di balik lonceng gereja di sebuah perkampungan tua, terbilang jarak sungai dan bukit sekitar hutan dahlia. Dari petikan suara harpa, irama
teduh pelita di dalam